Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Indah Wahyu Kartika Lestari dari SDI Miftahul Huda di Pelosok Kandang Kedungwaru, Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial cara membuat pasirku. Apakah pasirku? Pasirku kepanjangan dari papan siklus airku. Papan ini sangat bermanfaat, digunakan bagi guru untuk mengajarkan materi siklus air pada muatan IPA. Apa saja bahan yang diperlukan? Mari kita simak video kali ini. Bahan pertama yang dibutuhkan adalah selembar karton bekas. Kemudian ada kertas emas berwarna perak. Berikutnya ada kertas warna hijau, kertas warna biru, kemudian kertas emas warna emas, dilanjutkan dengan kertas lipat warna kuning, hijau, dan kertas lipat warna apapun bisa. Ini pada kesempatan kali ini saya memilih warna merah. Kemudian kita juga membutuhkan selembar kertas warna putih. Adapun alat yang kita perlukan yakni satu adalah penggaris, berikutnya gunting, berikutnya adalah selotip, dan juga tentunya lem. Dan sebagai alat tulis kita membutuhkan pensil juga pulpen. Bagaimana selangkah selanjutnya? Mari kita simak berikutnya. Yang pertama, kertas karton kita lapisi dengan kertas emas warna perak. Ini digunakan untuk dasar. Mari kita lapisi menggunakan lem untuk menempelkan kertas ini. Kita lapisi kardus bekas menggunakan kertas warna perak. Sebelumnya kita usapkan dulu lem di atasnya. Kemudian kita lapisi dengan kertas warna perak. Kita tempelkan sehingga merekat penuh. Langkah berikutnya yakni kita buat pola. Pola ini pola gunung. Karena kita nanti akan membutuhkan gunung. Kita gunting, kemudian kita tempelkan di sini. Kita tempelkan. Berikutnya kita juga membutuhkan bentuk dari tanaman. Ini kita bisa membuat pola pada kertas warna hijau. Kita buat tanaman. Kita buat sebanyak 2. Berikutnya kita nanti juga akan membutuhkan pola dari awan. Mari kita buat awan dari kertas warna putih. Kita buat sebanyak 3 pola. Jika sudah, model awan ini kita arsir menggunakan pensil karena kita nanti akan membutuhkan model awan berwarna abu-abu. Artinya awan ini nanti penuh dengan uap air. Kita arsir sehingga ini akan tampak penuh. Setelah penuh, kita menuju ke awan yang berikutnya.
Berikutnya menuju ke awan yang ketiga atau awan yang terakhir. Nah, alhamdulillah selesai. Selain warna abu-abu, kita juga membuat pola untuk awan dengan warna biru. Kita buat polanya dulu. Ini nanti untuk menunjukkan awan yang masih dalam keadaan cerah. Kita buat pola sebanyak 3 pola dengan pensil saja. Awan ini tidak perlu kita warna karena kertasnya sudah warna biru. Kita sisihkan terlebih dahulu. Berikutnya kita membutuhkan pola matahari. Kita gunakan kertas warna kuning. Kita gambar pola matahari di sini. Dengan campuran berbagai macam kertas dan juga warna yang bermacam-macam, harapan kita, peserta didik kita bisa tertarik dengan media yang kita buat, kemudian apa yang kita sampaikan, harapannya akan dapat terserap dengan baik oleh peserta didik kita, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Kita sisihkan dulu pola matahari. Berikutnya, kita juga membutuhkan kertas warna lain. Dalam kesempatan ini saya menggunakan warna merah. Ini digunakan untuk sebagai penunjuk bahwasanya nanti ada proses penguapan, kemudian ada juga proses turunnya hujan. Jadi kertas ini kita gunakan untuk penunjuk saja. Kita bisa buat pola melengkung. Nanti akan menunjukkan proses penguapan. Kemudian kita juga membutuhkan kertas biru lagi untuk membuat pola sungai atau perairan. Kita gambar polanya. Setelah kita gambar semuanya, selanjutnya akan kita gunting sesuai dengan pola yang telah kita buat agar bentuk yang kita inginkan terlihat dengan jelas. Mari kita gunting pada tahap berikutnya. Mari kita gunting awan terlebih dahulu. Pola awan kita gunting sesuai dengan pola yang telah kita buat.
3 pola awan sudah selesai kita gunting. Berikutnya kita gunting pola yang lain. Mari. Pola tanaman selesai digunting. Pola tanaman yang kedua juga selesai, berarti 2 pola tanaman sudah selesai digunting. Berikutnya kita akan menggunting pola dari matahari. Alhamdulillah, pola matahari pun selesai. Berikutnya kita akan menggunting pola awan berwarna biru. Pola awan warna biru telah selesai digunting. Berikutnya kita akan menggunting pola dari sungai. Pola sungai telah selesai digunting. Terakhir kita akan menggunting pola dari penguapan, yakni berupa lekuan-lekuan yang akan menunjukkan bahwasanya ini nanti akan terjadi penguapan pada darat dan maupun perairan. Mari kita gunting. Selesai. Langkah berikutnya yaitu kita akan menempelkan
semua pola yang telah kita gunting pada papan berwarna perak. Mari kita tempelkan. Kita tempelkan satu persatu bahan yang telah kita gunting pada kertas karton yang sudah kita lapisi dengan kertas perak. Mulai sungai, kemudian bentuk dari bentuk dari gunung, kemudian bentuk dari tanaman, bentuk dari awan, bentuk dari matahari, dan juga bentuk dari awan berwarna abu-abu. Langkah berikutnya adalah kita tempelkan kertas petunjuk, di mana yang pertama langkah dari siklus air adalah tahap pertamanya adalah penguapan pada siang hari. Semua air baik dari daratan, dari perairan akan menguap. Kita tempelkan menggunakan lem. Kemudian setelah itu kita tempelkan satu lagi kertas petunjuk dari awan yang cerah menuju ke awan yang berwarna abu-abu sebagai petunjuk bahwasanya awan akan berubah menjadi abu-abu jika sudah terpenuhi dengan uap air. Langkah berikutnya kita tulisi di samping papan petunjuk kita uap air naik. Berikutnya uap air dari daratan juga. Kemudian kita buat titik-titik hujan di sini. Kemudian kalau sudah, untuk memperjelas dari gambar kita, maka kita beri keterangan pada uap air yang naik ini dengan kata-kata evaporasi. Begitu juga yang dari daratan dan tumbuhan. Setelah uap air naik, uap air akan menjadi awan. Kemudian setelah menjadi awan, ditiup dengan air, uap awan ini. Setelah uap air naik, dia akan menjadi awan. Awan ditiup angin sehingga berkumpul di atmosfer. Makin naik ke atas, suhu awan semakin dingin. Awan yang semakin dingin akan menjadi titik-titik air. Nah, proses berubahnya uap air menjadi titik-titik air akan disebut dengan kondensasi. Mari kita tulisi kondensasi pada petunjuk ini. Kertas petunjuknya sudah kita tulisi kondensasi. Kemudian titik-titik air yang terbawa oleh angin di sini berkumpul menjadi awan gelap, kemudian ditiup angin, akhirnya titik-titik airnya jatuh. Nah, proses inilah namanya dengan proses
hujan atau kita kenal bahasanya dengan sebutan presipitasi. Air hujan yang jatuh di darat akan masuk ke sungai. Air sungai akan mengalir kembali ke laut. Kemudian sebagian air hujan akan menjadi air tanah. Air tanah keluar sebagai sumber air. Peristiwa penyerapan air hujan ke dalam tanah melalui pori-pori tanah atau batuan disebut dengan infiltrasi. Karena itu kita tulis di dalam gunung atau pada bagian gunung ini dengan proses infiltrasi. Kemudian sebagian air menuju ke laut, kemudian kembali akan terjadi proses dari siklus air akan berulang sampai seterusnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pasirku atau papan siklus airku telah jadi. Demikian tutorial kali ini, semoga tutorial ini bermanfaat khususnya bagi para guru untuk meningkatkan pemahaman peserta didik kita agar capaian pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.